Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi, Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang sudah memberi izin kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai zat-zat yang bersifat karsinogenik dan mutagenik. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keiza Nabila Mulyono dengan NIM 2301065 sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya pada kelompok 2 ini, yaitu Muhammad Dafahar Rizky dengan NIM 2301068, Naswa Mahmuda Tunisa dengan NIM 2301075, Putri Adelia Pratiwi dengan NIM 2301078, Rehana Adelia Putri dengan NIM 2301084, Vivi Amelia dengan NIM 2301081, Selvina Juliani dengan NIM 2301091, dan Sela Indriani dengan NIM 2301092. Baiklah, kepada materi akan saya serahkan. Untai DNA. Contoh mutagen ini termasuk radiasi, region, dan beberapa bahan kimia seperti benzena yang dapat menghasilkan mutasi langsung yang mengubah informasi genetik sel. Kemudian zat karsinogenik dapat menyebabkan kanker melalui dua mekanisme utama, yaitu genotoksik dan non-genotoksik. Karsinogen genotoksik ini berfungsi seperti mutagen yang merusak DNA dan menyebabkan mutasi yang bisa memicu kanker, seperti yang terjadi pada paparan radiasi ionisasi atau bahan kimia tertentu. Dan karsinogen genotoksik yang tidak menyebabkan kerusakan langsung pada DNA, tetapi mempengaruhi proses biologis lainnya, seperti meningkatkan proliferasi sel, merusak mekanisme perbaikan DNA, atau menyebabkan peradangan kronis yang berkontribusi pada pembentukan kanker. Contohnya seperti karsinogen dan genotoksik termasuk hormon atau senyawa yang menyebabkan stres oksidatif. Lalu, baik, sekian dari pemaparan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Memicu inflamasi, imunosepsi, meningkatnya ROS ataupun reaktif oksigen spesies, reaktif nitrogen spesies, dan perubahan epigenetik yang menyebabkan perubahan pada transduksi sinyal. Baiklah, selanjutnya yaitu kategori karsinogenik. Yang pertama ada grup 1. Karsinogenik bagi manusia. Zat dalam kategori ini memiliki bukti kuat dari penelitian epidemiologi yang menunjukkan bahwa kelompok ini menyebabkan kanker pada manusia. Contohnya yaitu asbes, tembakau, dan alkohol. Grup 2A mungkin karsinogenik bagi manusia. Zat dalam kategori ini memiliki bukti terbatas dari penelitian pada manusia dan bukti cukup pada penelitian pada hewan. Contohnya termasuk daging merah yang diproses. Grup 2B mungkin karsinogenik bagi manusia. Zat dalam kategori ini memiliki bukti terbatas dari penelitian pada manusia dan bukti terbatas ataupun cukup dari penelitian pada hewan. Contohnya kopi dan ekstrak aloe vera. Selanjutnya yaitu grup 4. Mungkin ini tidak karsinogenik bagi manusia. Zat dalam kategori ini memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kelompok ini memungkinkan tidak menyebabkan kanker bagi manusia. Contohnya termasuk kaprolaktam atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan nilon. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu ada proses karsinogenesis yang terjadi dalam beberapa fase utama, yaitu yang pertama ada inisiasi. Proses inisiasi oleh bahan kimia karsinogenik yaitu yang pertama ada A, konversi bahan kimia menjadi metabolit reaktif DNA atau karsinogenik utama. Nah, selanjutnya yang B ada interaksi karsinogenik dengan DNA yang menyebabkan perubahan struktur DNA-nya sendiri. Yang C itu ada perbaikan DNA dapat mengembalikan kerusakan strukturnya. Yang D ada proliferasi yang mengarah pada fiksasi kerusakan DNA. Nah, proses yang kedua yaitu ada promosi, di mana proses promosi ini mengacu pada fenomena aktivasi gen, di mana perubahan fenotip laten pada sel yang mengalami proses inisiasi dan ekspansi klon agen yang mampu menginduksi tumor sebagai tumor-promoternya. Nah, contoh dari proses promosi ini sendiri yaitu ada tetradekakonil portol acetam atau TPA, terus ada fenobarbital, terus ada 2,3,7,8 tetraklorodibenzo
P-dioksin atau TCDD, dan ada asam kolat atau kolik acid. Nah, selanjutnya yaitu ada proses progresi atau langkah terakhir dari proses karsinogenesis adalah transformasi neoplasma atau neoplasma jinak menjadi ganas. Selama tahap progresi ini, fenotip plastik ganas diperoleh melalui mekanisme genetik dan epigenetik. Nah, agen yang hanya menyebabkan transisi sel dari tahap promosi ke tahap progresi disebut nama agen progesterol. Contohnya ada hidrogen peroksida, ada garam arsenik, ada hidroksiurea, terus ada peroksida organik, dan sepertinya tuh contohnya tuh kayak benzoil peroksida. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita masuk mutagenik. Zat mutagenik adalah agen kimia, fisika, dan biologis yang menyebabkan mutasi pada materi genik, yakni DNA atau RNA dalam organisme hidup. Contoh senyawa kimia mutagenik meliputi benzopiren yang ditemukan dalam asap rokok dan makanan yang dipanggang, serta aflatoksin. Racun yang dihasilkan itu seperti pada jamur, Aspergillus flavus, pada biji-biji yang terkontaminasi. Selain itu, formaldehida dan mustard gas juga diketahui memiliki sifat mutagenik karena dapat merusak strukturnya DNA. Jenis-jenis mutagen itu ada 3. Yang pertama ada mutagen fisika, kimia, dan biologi. Pertama itu ada mutagen kimia, di mana mutagen yang bisa menyebabkan mutasi karena mempunyai basa nitrogen dan kemampuan untuk menyisipkan diri antara basa nitrogen di dalam DNA. Mutagen kimia ini dapat dengan mudah terkait oleh lemak, sehingga terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh. Selanjutnya ada mutagen biologi. Mutagen biologi adalah mutagen yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Pada saat virus itu menyerang tubuh manusia, virus dapat mengubah susunan DNA sehingga sel dan jaringannya di dalam tubuh itu menjadi rusak. Selanjutnya itu ada mutagen fisika. Berbeda dengan mutagen kimia, mutagen fisika itu didapatkan melalui sinar, baik dari panca radiasi sinar UV, radioaktif, sinar X, sinar A, sinar B, dan sinar Y. Salah satu penyakit yang sering ditemukan akibat mutagen fisika yaitu ada kanker kulit, di mana kanker ini disebabkan karena tubuh yang terlalu sering terpapar oleh sinar matahari atau sinar UV karena tidak adanya perlindungan dari luar. Baiklah, kita masuk pada perbedaan antara zat mutagenik dan karsinogenik. Jadi, zat mutagenik ini dapat secara langsung menyebabkan mutasi pada DNA. Mutagen ini dapat berinteraksi dengan struktur genetik, baik dengan mengubah urutan basa DNA atau menyebabkan kerusakan fisik pada untai DNA. Contoh mutagen ini termasuk radiasi, pegion, dan beberapa bahan kimia seperti benzena yang dapat menghasilkan mutasi langsung yang mengubah informasi genetik sel. Kemudian zat karsinogenik dapat menyebabkan kanker melalui 2 mekanisme utama, yaitu genotoksik dan non-genotoksik. Karsinogen genotoksik ini berfungsi seperti mutagen yang merusak DNA dan menyebabkan mutasi yang bisa memicu kanker, seperti yang terjadi pada paparan radiasi ionisasi atau bahan kimia tertentu. Dan karsinogen non-genotoksik yang tidak menyebabkan kerusakan langsung pada DNA, tetapi mempengaruhi proses biologis lainnya, seperti meningkatkan proliferasi sel, merusak mekanisme perbaikan DNA, atau menyebabkan peradangan kronis yang berkontribusi pada pembentukan kanker. Contohnya seperti karsinogen dan genotoksik termasuk hormon atau senyawa yang menyebabkan stres oksidatif. Baik, sekian dari pemaparan saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh sumber zat karsinogenik dan mutagenik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu minuman yang mengandung alkohol. Yang kedua, pestisida dalam makanan. Yang ketiga, kemasan yang menggunakan styrofoam. Yang keempat itu bahan-bahan pada dry cleaning. Yang kelima ada benzena pada gas buang kendaraan bermotor. Yang keenam debu berkayu. Yang ketujuh yaitu virus human papillomavirus atau HPV.
Yang kedelapan yaitu nitrosamin, dan yang kesembilan yaitu asap rokok. Selanjutnya, mekanisme kerja zat karsinogenik dan mutagenik dalam tubuh. Yang pertama, pekerja pada industri tekstil seringkali mengalami risiko pekerjaan yang mampu membahayakan daya tahan tubuh. Risiko ini dapat disebabkan oleh tingkah laku dan pola kehidupan. Indeks massa tubuh yang tinggi, minimnya aktivitas yang dilakukan, kurangnya konsumsi sayuran, paparan rokok, atau menjadi perokok pasif, dan konsumsi alkohol berlebihan dapat menjadi faktor risiko bagi pekerja industri tekstil. Pekerja juga dapat terpapar jenis karsinogenik kimiawi seperti radon, benzoa, piren, formalin, dan aflatoksin atau kontaminan makanan. Serat asbes, uranum, gas mustar, arsen, nikel, klor metil eter, pembakaran arang, kalsium klorida, dan zat radioaktif. Batu bara, formaldehida, pewarna dan pelarut, logam tertentu atau arsenik, kromium atau kadmium, serta debu kapas dan endotoksin. Karsinogenik biologi juga mempengaruhi, yaitu infeksi virus, bakteri, dan juga parasit. Selanjutnya di sini ada dampak paparan zat karsiogenik dan mutagenik terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu ada kanker. Kanker ini melibatkan kerusakan DNA yang mengarah pada pembelahan sel yang tidak terkendali. Yang kedua itu ada mutasi genetik. Mutasi genetik ini adalah perubahan dalam materi genetik yang dapat memicu mutasi genetik pada tingkat DNA. Dan yang ketiga itu ada penyakit pada sistem pernapasan, terutama yang berasal dari industri ataupun dari asap rokok. Yang keempat itu ada gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun ini, zat karsiogenik dan mutagenik dapat melemahkan sistem imun tubuh seseorang yang berfungsi untuk melawan infeksi dan mengatasi kerusakan seluler. Dan selanjutnya ada cara untuk menghindari paparan zat karsiogenik dan mutagenik. Yang pertama itu penggunaan alat pelindung diri APD pada saat bekerja seperti di pabrik tekstil, percetakan, atau industri kimia. Dan yang kedua itu ada ventilasi yang baik di tempat kerja untuk dapat mengalirkan udara yang segar dan mengurangi akumulasi bahan kimia berbahaya yang ada di udara. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan limbah dan bahan kimia. Yang keempat itu ada mengurangi konsumsi produk yang mengandung zat karsiogenik, seperti menghindari makanan yang dipanggang atau digoreng pada suhu yang sangat tinggi, yang dapat menghasilkan senyawa karsiogenik seperti akrilamida. Yang kelima itu ada pemantauan kesehatan rutin, dan yang terakhir itu, yang keenam adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Sekian, terima kasih.